تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا من الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat taufik kepada kita semua untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarakal munkarat. Begitu doa Nabi. Ya Allah, kami mohon kepadamu anugerah dapat melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ini nikmat yang besar Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika Allah membimbing kita melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Sebab banyak orang yang masih terjebak dalam kemungkaran, dan banyak pula di antara mereka yang masih malas melakukan amal kebaikan. Jemaah rahimakumullah, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ketika Allah menggerakkan kita melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, ya. Pagi hari ini saya akan mengajak panjenengan semua untuk tadabbur surah Al-Kahfi ayat 93 sampai ayat 98. Surah Al-Kahfi ayat 93 sampai ayat 98. Bulan kemarin kita tadabbur surat Nuh At-Taubah, ya. Ayat berapa? Lupa, ya, tentang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Adapun pagi hari ini kita tadabbur surah Al-Kahfi.
Surah Al-Kahfi ini surah yang sunnah dibaca pada hari Jumat. Hari Jumat itu dimulai dari terbenamnya matahari pada malam Jumat sampai terbenamnya matahari jemaah rahimakumullah pada malam Sabtu, ya, atau akhir Jumat. Sunnah membaca surah Al-Kahfi. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi, kata Nabi, maka Allah akan memberikan cahaya dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Hidupnya penuh dengan kebaikan, jemaah rahimakumullah. Kemudian Bapak Ibu, surah Al-Kahfi ini secara umum berisi 4 kisah. Ya, berisi 4 kisah. Dan keempat kisah ini menunjukkan fitnah atau ujian, jemaah rahimakumullah. Kisah yang pertama yaitu ujian keimanan. Ujian keimanan yaitu kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi yang mana mereka meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tanah kelahirannya demi mempertahankan keimanan mereka, jemaah rahimakumullah. Sebab lingkungan tempat tinggal mereka itu bisa merusak keimanan, ya. Maka dari ini kita belajar, ya, bahwa lingkungan itu memiliki pengaruh yang besar terhadap keimanan, Bapak Ibu. Ya, ada orang di rumah baik-baik saja, tapi kemudian ketika dia bergaul, tinggal di lingkungan yang tidak baik, dia terpengaruh, akhirnya berubah menjadi tidak baik, jemaah rahimakumullah. Nah, jadi lebih baik kita tinggalkan kampung halaman kita, tanah kelahiran kita, apabila kita tinggalkan itu dalam rangka mempertahankan dan menjaga keimanan kita kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Mereka meninggalkan tanah Mekah, mereka meninggalkan harta mereka di Mekah demi apa? Demi mengharapkan ridha Allah dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Kahfi ujian harta kekayaan. Ini kira-kira kisah tentang apa? Tentang pemilik kebun yang sombong. Ya kan, ada kan di surah Al-Kahfi tentang pemilik kebun yang sombong, kemudian kebunnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyakit orang kaya, ya. Penyakit orang kaya. Dia merasa lebih baik, dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih dihormati daripada orang lain sebab kekayaan yang dia miliki. Hati-hati, Allah sangat benci dengan kesombongan, jemaah rahimakumullah. Dan tidak ada orang yang sombong kecuali apa yang dia sombongkan itu akan dibinasakan oleh Allah sebelum dia mati, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu ujian kealiman atau keilmuan. Ternyata orang alim, orang berilmu itu juga diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika orang memiliki kelebihan dari sisi pengetahuan, dia lebih hebat daripada orang lain dalam urusan ilmu. Dia hafal ini, hafal ini, hafal ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dia diterima oleh banyak masyarakat, dia dicintai oleh banyak orang, Bapak Ibu. Itu sesungguhnya ujian, jemaah rahimakumullah. Dan terkadang banyak orang alim tidak selamat ujian ini. Akhirnya dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih alim. Dalam satu kota itu dia merasa dialah yang paling alim, tidak ada orang yang lebih alim daripada dia, jemaah rahimakumullah. Nah, ini ujian keilmuan. Dan ujian keilmuan dalam surah Al-Kahfi ditunjukkan dengan kisah Nabi sinten? Nabi Musa alaihissalam, Bapak Ibu. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam mengakui dirinya, menurut pengetahuan dirinya, bahwa dialah yang paling alim, jemaah rahimakumullah, ya. Sehingga kaumnya bertanya, wahai Tuhan, adakah yang lebih alim daripada engkau? Ya, kemudian Musa mengatakan, menurut pengetahuanku maka tidak ada orang yang lebih alim daripadaku. Kemudian Allah tunjukkan kepada Nabi Musa bahwa ada yang lebih alim,
memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah Nabi Khidir. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam, Bapak Ibu. Ya. Padahal secara kedudukan lebih tinggi Nabi Musa kan? Karena Nabi Musa itu seorang nabi dan seorang rasul. Sedangkan Nabi Khidir, ulama jumhur mengatakan Nabi Khidir itu adalah seorang nabi saja. Dia bukan seorang rasul. Jemaah rahimakumullah. Jadi secara kedudukan lebih tinggi Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ini dalil Bapak Ibu bahwa jangan malu untuk belajar kepada orang yang lebih rendah secara kedudukan daripada kita. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Mungkin kita adalah seorang kiai, sudah menjadi kiai. Ya, kiai itu berarti punya pondok, banyak santri. Tetapi ada di bawah kita ini yang lebih alim, mungkin santri kita yang lebih alim daripada kita, maka hendaklah kita tidak malu untuk belajar kepadanya. Jemaah rahimakumullah. Jadi ujian itu tidak hanya harta, ya, tapi ilmu juga ujian, Bapak Ibu. Hati-hati, jangan sombong karena ilmu. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ujian kedudukan dalam surah Al-Kahfi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Zulkarnain, dan ini akan menjadi pembahasan kita. Jemaah rahimakumullah. Kisah Zulkarnain. Dia diuji oleh Allah dengan kedudukan dan kerajaan yang tinggi, tetapi beliau tetap rendah hati. Jemaah rahimakumullah. Ya. Beliau tetap rendah hati, tetap taat, tetap bertakwa kepada Allah, tetap berjuang ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Biasanya orang itu ketika diuji dengan kedudukan yang tinggi, yang besar, yang luas, ya kan? Biasanya orang akan menyombongkan diri, melakukan perbuatan yang semena-mena. Tapi itu tidak pada Zulkarnain. Beliau telah lulus ujian kedudukan, ujian kerajaan. Jemaah rahimakumullah. Baik. Siapa Zulkarnain itu? Ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Zulkarnain adalah seorang malaikat yang menjelma jadi manusia. Ada juga yang mengatakan Zulkarnain adalah seorang nabi. Ya, walaupun bukan seorang rasul, ya. Kemudian pendapat jumhur ulama, dan ini banyak dipilih oleh ulama-ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, mengatakan bahwa Zulkarnain itu manusia biasa yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa kerajaan yang besar, Bapak Ibu. Dia adalah orang saleh, ya, yang diberikan kerajaan yang besar. Jemaah rahimakumullah. Ya. Menurut ulama, Bapak Ibu, pada zaman dahulu ada 4 manusia yang terkenal memiliki kerajaan besar, ya kan? 2 muslim, yang 2 kafir. Yang 2 muslim adalah Raja Sulaiman dan Raja Zulkarnain. Sedangkan yang 2 kafir yaitu siapa? Fir'aun dan Bukhtanasar. Namrud dan Bukhtanasar. Bukhtanasar ini adalah Fir'aun. Jamaah rahimakumullah pada masanya. Baik. Bapak Ibu, ini dalil bahwa kerajaan itu dunia. Maka Allah berikan kepada kekasihnya, dan Allah juga berikan kepada yang bukan kekasihnya, ya kan? Jadi tidak semua orang yang mendapatkan kerajaan, mendapatkan kedudukan itu tanda Allah cinta kepadanya, nggak semua, ya kan? Lihat orangnya, kalau dia orang beriman, orang yang saleh, berarti itu tanda Allah cinta kepadanya, ya. Tapi kalau itu adalah orang kafir, berarti itu adalah istidraj. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi, Bapak Ibu, Zulkarnain ini raja, bukan nama asli, ya. Zul itu artinya pemilik, Kornain, kornon apa artinya? Tanduk, 2 tanduk.
Tapi jangan salah mengartikan raja yang memiliki 2 tanduk, ya. Bukan, maksudnya adalah beliau menguasai timur dan barat. Jamaah rahimakumullah, Zulkarnain. Timur dan barat dikuasai oleh beliau. Jamaah rahimakumullah. Makanya dijuluki Zulkarnain. Nah, dalam surah Al-Kahfi beliau punya 3 misi perjalanan. Jamaah rahimakumullah. Misi yang pertama, perjalanan ke barat hingga sampai ke tempat terbenamnya matahari. Coba bayangkan itu ya. Padahal dulu tidak ada pesawat, ya kan? Tapi beliau bisa berjalan, ya kan, ke ujung yang paling barat, ya. Ujung paling barat, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Subhanallah. Nah, di sana beliau mendapati kaum yang tidak memiliki agama. Kemudian setelah dari ujung barat, beliau berjalan ke ujung timur. Dari ujung barat ke ujung timur, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Di tempat terbitnya sampai tempat terbitnya matahari. Subhanallah. Dan di sana beliau mendapati satu kaum yang dalam kondisi sulit, tidak ada perlindungan bagi mereka dari sinar matahari. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, perjalanan yang ketiga, menurut satu riwayat beliau berjalan ke arah utara. Nah, di sanalah beliau mendapati suatu kaum yang kehidupannya terjajah oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini yang akan menjadi topik pembahasan kita, jamaah rahimakumullah. Nah, sebagaimana firman Allah di surah Al-Kahfi ayat 93, ya. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ya. Ketika dia sampai di antara 2 gunung, dia mendapati di belakang 2 gunung itu, ada 2 gunung Bapak Ibu. Di belakang 2 gunung itu dia mendapati qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Suatu kaum atau kelompok manusia yang hampir saja tidak memahami pembicaraannya Zulkarnain, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Berarti ini orang primitif, Bapak Ibu. Ya. Biasanya orang yang sangat terpencil, ya kan, biasanya tidak memahami bahasa orang kota. Jemaah rahimakumullah. Ya kan, anggaplah tidak paham bahasa Indonesia. Ya kan? Kemudian saat itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada di antara mereka, ya, di antara mereka yang dapat memahami ucapan Zulkarnain. Akhirnya yang satu orang ini menjadi penerjemah ketika Zulkarnain menyampaikan sesuatu kepada mereka, jemaah rahimakumullah. Baik. Kemudian datanglah Zulkarnain kepada bangsa yang dijajah oleh Ya'juj dan Ma'juj. Lalu mereka berkata kepada Zulkarnain, qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya sesungguhnya mereka menjajah kami. Sesungguhnya mereka menindas kami. Jadi penjajahan itu sudah ada sejak dulu, Bapak Ibu. Ya. Penjajahan itu sudah ada sejak dahulu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maukah kami berikan kepadamu kharjan. Kharjan ini sumber daya alam kami sebagai upah bagimu. Ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Asalkan engkau bisa menghalangi Ya'juj dan Ma'juj untuk menjajah kami.
Maksudnya asalkan kau bisa membebaskan kami, menolong kami dari penjajahan mereka, maka kami akan memberikan upah kepada engkau wahai Zulkarnain. Ya, apa jawabannya Zulkarnain? Jamaah rahimakumullah. Ya. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Makanya ya kita disuruh baca Al-Kahfi setiap hari Jumat. Karena ada 4 ujian tadi itu. Ujian apa? Keimanan, ujian harta, ujian ilmu, ujian kedudukan. Supaya kita bisa mengambil pelajaran dari 4 kisah dalam surah Al-Kahfi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di surah Al-Kahfi juga ada tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, supaya kita ingat bahwa manusia pertama diciptakan oleh Allah itu pada hari Jumat. Maka setiap Jumat kita disunnahkan baca surah Al-Kahfi, Bapak Ibu. Nah, jawaban Zulkarnain ini menarik ya. Dan ini jarang sekali disampaikan atau diucapkan oleh para pemimpin. Apa kata Zulkarnain ketika beliau ditawarkan upah asalkan bisa membebaskan mereka dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Apa yang diberikan oleh Allah kepadaku jauh lebih baik dari imbalan yang ditawarkan oleh kalian kepadaku. Subhanallah. Artinya apa? Zulkarnain tidak mau diupah. Bapak Ibu, ini perjuangan. Beliau nggak mau diupah. Jamaah rahimakumullah. Nah, di sini ada pelajaran ya, bahwa pemimpin itu berkhidmat untuk siapa? Untuk rakyat, bukan rakyat berkhidmat untuk dirinya. Jamaah rahimakumullah, itu pemimpin. Ya. Maka Zulkarnain tidak mau mengambil upah dari mereka. Ini pelajaran untuk para pemimpin. Ya. Kemudian yang kedua, hendaknya pemimpin itu memiliki hati yang ikhlas dan tulus berkhidmat untuk rakyat, sebagaimana Zulkarnain. Kalau pemimpin itu tidak ikhlas, Bapak Ibu, semuanya akan diuangkan. Ya kan? Ini diuangkan, ini diuangkan, ini diuangkan. Dan dia tidak bekerja kalau tidak ada uangnya, jamaah rahimakumullah. Padahal dia sudah digaji oleh negara. Ya. Dia sudah digaji oleh negara. Tapi dia masih mengambil kesempatan lain bagaimana bisa menghasilkan uang dari kepemimpinannya. Jamaah rahimakumullah. Pemimpin itu harus berhati ikhlas. Kalau dia ikhlas, maka perjuangannya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang ikhlas itu yang ditinggalkan sama Allah, enggak ada, Bapak Ibu. Ya. Pemimpin itu kalau ikhlas ditolong sama Allah, ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang pemimpin menjauhkan dirinya dari sifat tamak. Jamaah rahimakumullah. Dia harus mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada, bahkan lebih dari kebutuhannya. Pemimpin ini harus meniru Zulkarnain. Zulkarnain itu kan sudah punya kerajaan besar. Kata beliau, saya nggak butuh upah dari kalian. Di sini pemimpin harus belajar bahwa pemimpin itu harus menjauhkan dirinya dari sifat tamak, Bapak Ibu. Sebab kalau dia tamak, jamaah rahimakumullah, dia nggak akan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah ada pada dia. Ya kan? Dia sudah punya gaji puluhan juta, bahkan ratusan juta, tapi dia masih korupsi. Dia masih mengambil anggaran rakyat, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Itu karena sifat apa? Tamak, Bapak Ibu. Nah, tamak ini sangat buruk sekali. Orang kalau tamak maka dia seperti hewan buas yang sedang kelaparan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian kita lanjutkan kisahnya. Zulkarnain tidak mau diupah karena beliau sudah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada beliau. Tetapi Zulkarnain tetap akan membantu mereka agar mereka bebas dari penjajahan Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah. Kemudian Zulkarnain berkata,
fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radama, bantulah aku dengan kekuatan kalian, aj'al bainakum wa bainahum radama, maka aku akan menghalangi antara kalian dan antara mereka radma. Radma ini artinya dinding yang besar, tinggi dan kokoh, Bapak Ibu. Artinya Zulkarnain akan membuat dinding penghalang antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj, sehingga bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak lagi dapat menjajah mereka, karena jalan yang biasa yang dilewati oleh Ya'juj dan Ma'juj itu telah ditutup dengan dinding yang tinggi dan kokoh. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian dikatakan dalam satu riwayat, sebenarnya yang diminta oleh mereka ini, Bapak Ibu, yang diminta oleh mereka itu apa? Di ayat sebelumnya, sadda. Sadda itu penghalang biasa, yang mungkin tidak tinggi dan juga tidak tebal, tapi intinya bisa menghalangi Ya'juj dan Ma'juj untuk menjajah mereka, ya kan? Namun ketika Zulkarnain ingin membangunkan untuk mereka penghalang, Allah tidak menggunakan istilah sadda, tapi menggunakan istilah radma, ya. Radma ini lebih tinggi kedudukannya daripada sadda. Jadi kalau sadda itu mungkin tingginya sekian, kalau radma lebih tinggi lagi. Kalau sadda itu ketebalan sekian, kalau radma lebih tebal lagi. Ya, jadi yang diberikan oleh Zulkarnain kepada mereka lebih dari apa yang diminta oleh mereka. Jemaah rahimakumullah. Nah, di sini ada pelajaran Bapak Ibu. Pelajarannya apa? Pemimpin itu harus berbuat lebih dari apa yang diminta oleh rakyatnya. Itu pemimpin yang bagus. Rakyat minta anggaran 100 juta dilebihkan jadi 150 juta. Rakyat minta aspal misalnya 5 meter dilebihkan jadi 6 meter. Ketebalannya misalnya berapa senti dilebihkan supaya lebih tahan. Itu pemimpin. Tapi kan pemimpin sekarang kan beda, kebalikannya. Jemaah rahimakumullah. Anggaran 100 juta yang turun berapa? Itu pemotongan ini, pemotongan ini. Banyak sekali pemotongan Bapak Ibu. Banyak tukang sunatnya. Disunat oleh ini, disunat oleh ini, disunat oleh ini. Sampai mohon maaf jemaah rahimakumullah, RW pun terkadang juga mengambil pemotongan itu. Mendapatkan pemotongan itu. Ya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Akhirnya apa? Yang sampai kepada rakyat hanya 0,5% saja. Atau setengah berarti 50 juta misalnya. Dari 100 juta 50 juta jemaah rahimakumullah. Hanya setengahnya saja. Bapak Ibu, Mbak bayangkan itu ya. Dan kata mereka ini tidak bisa cair nih. Nggak bisa kalau kecuali kamu mau ini. Jadi kong kali kong. Akhirnya apa? Tanda tangan yang cair 100 juta. Tanda tangannya seperti itu. Tapi sesungguhnya yang turun hanya berapa? 80, 70, 50 jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, ini pemimpin kalau tamak Bapak Ibu, tidak ikhlas karena Allah, dia akan memotong anggaran untuk rakyat. Bapak Ibu harusnya meniru Zulkarnain, ya, yang mana pemimpin ini memberikan lebih dari apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Jemaah rahimakumullah. Zulkarnain berkata lagi kepada mereka, atuni zubaral hadid. Nah, untuk membangun dinding yang tinggi dan kokoh, beliau mengatakan, atuni zubaral hadid, datangkan kepadaku potongan-potongan besi. Ya, akhirnya mereka pun mengumpulkan potongan-potongan besi sesuai instruksi dari Zulkarnain. Setelah terkumpul
Zulkarnain memerintahkan mereka untuk merangkai besi, dirangkai. Setelah besi itu tinggi setinggi gunung saat itu Bapak Ibu, maka Zulkarnain jamaah rahimakumullah memerintahkan agar besi-besi yang sudah mencapai gunung itu untuk dibakar. Nah, ini kehebatan konstruksi pada zaman dahulu ya. Jadi merangkai besi sampai apa? Sampai tingginya setinggi gunung. Coba bayangkan itu. Tentu gunung pada zaman dahulu itu lebih tinggi jemaah rahimakumullah ya daripada zaman sekarang. Baik Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengatakan konstruksi pada zaman dahulu itu lebih baik, betul. Misalnya Nabi Sulaiman ya. Jangan pernah dengar kisah Nabi Sulaiman kan? Waktu Ratu Balqis ya menginjakkan kakinya di istana Nabi Sulaiman, dia mengira bahwa lantainya itu adalah air. Rabbi itu kalimat Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Ya. Zulkarnain, hadza rahmatum mir Rabbi, sama jamaahullah, disandarkan kepada Allah. Itu raja yang tidak sombong. Tapi kalau raja, pemimpin itu sombong, Bapak Ibu, apa? Jangan macam-macam dengan saya. Jangan macam-macam dengan raja Jawa. Jangan macam-macam. Sombong jemaah rahimakumullah. Tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Sandarkan kepada Allah. Ya, sandarkan kepada Allah, sebab sesuatu itu tidak akan terjadi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita belajar ya kepada Zulkarnain. Walaupun kita hebat, walaupun kita kuat, ya, walaupun kita berkuasa, hendaklah kita senantiasa menyandarkan keberhasilan itu kepada Allah. Kok bisa panjenengan seperti ini? Jawab, hadza rahmatum mir Rabbi. Ini rahmat dari Tuhanku. Kok bisa panjenengan punya anak pintar-pintar, bagus-bagus, ya kan? Pendidikannya bagus, pekerjaannya bagus-bagus. Jawab apa? Hadza rahmatum mir Rabbi. Bukan, oh itu karena ibunya itu. Ibunya kalau malam bangun, membangunkan anaknya, mendoakan anaknya, mendidik anaknya, kadang marah sama anaknya dan seterusnya. Bukan karena itu. Sebab ada orang yang melakukan hal yang sama tapi nasibnya berbeda. Itu semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berhasil, kalau kita sukses, menang, jemaah rahimakumullah, ingat kalimatnya Zulkarnain dan kalimatnya Nabi Sulaiman. Hadza rahmatum mir Rabbi, ini rahmat dari Tuhanku, ini rahmat dari Tuhanku. Jemaah rahimakumullah. Tanpa rahmat Allah kita bisa apa Bapak Ibu? Ya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalian semua akan menjadi orang-orang yang rugi. Kita bisa sholat ini karena rahmat Allah. Kita bisa meninggalkan maksiat juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, semua karena rahmat Allah. Dan setiap saat kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalimatnya Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Inilah karunia dari Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Ya. Beda dengan orang yang sombong. Orang sombong itu ketika ditanya, dia mengakui bahwa ini karena kehebatan dirinya. Seperti Qarun. Ketika ditanya bagaimana bisa mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan mendapatkan ini semua karena ilmu yang ada pada diriku, karena aku hebat, karena aku cerdas.
Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Jadi kelebihan, keberhasilan, kemenangan itu harus disertai dengan keimanan, Bapak Ibu. Coba perhatikan ketika kaum muslimin menang dalam menaklukkan kota Mekah, ya. Mereka menguasai kota Mekah, lalu Allah perintahkan kepada mereka apa? Di surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Diperintahkan istighfar. Fasabbih, bertasbihlah kepada Tuhanmu, bihamdika dengan memuji Tuhanmu, ya. Wastaghfir dan meminta ampunlah kepadanya. Kenapa disuruh minta ampun? Karena terkadang orang yang menang itu ada kesombongan di dalam hatinya. Makanya sama Allah disuruh minta ampun, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, begitu juga kemerdekaan Indonesia ini bukan karena kehebatan para pahlawan buatan Bapak Ibu. Apa senjatanya dulu dibandingkan Jepang sama Belanda? Enggak ada apa-apanya, tapi Allah kasih kemerdekaan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa merdeka di negeri kita ini bukan karena pemberian Jepang, bukan karena kehebatan pahlawan, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nikmat kemerdekaan ini harus kita syukuri, Bapak Ibu. Kita merdeka ini luar biasa, Pak. Bebas. Coba bayangkan seperti saudara kita di Palestina itu, Pak, ya. Mereka ketika sholat Jumat ada perasaan khawatir. Khawatir ada bom yang menimpa mereka atau bom yang menimpa rumah mereka sehingga mereka pulang anaknya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia. Jemaah mereka tidak bebas, Bapak Ibu. Coba bayangkan orang yang tinggal di negeri orang-orang kafir, di mana mereka tidak bebas untuk sholat, ya kan? Bahkan ada di antara mereka sholat harus di kamar mandi. Jemaah rahimakumullah. Kita tinggal di Indonesia ini luar biasa, ya. Kita diberikan kebebasan. Coba apa-apa saking bebasnya di Indonesia ini semuanya bisa, saking bebasnya, Bapak Ibu. Ya kan, bangun pesantren bebas, bangun masjid bebas, ormas bebas. Jemaah rahimakumullah, saking bebasnya, ya kan. Bahkan keburukan pun terkadang dilegalkan. Jemaah rahimakumullah, kebebasan di negeri ini. Kalau di Arab Saudi, Pak, walaupun bebas di sana, tapi semuanya dalam kontrol pemerintah. Tak boleh bangun masjid kalau tidak ada izin dari pemerintah, tidak ada surat resmi dari pemerintah. Jemaah rahimakumullah. Jadi masjid-masjid di sana itu dihandle oleh pemerintah, bukan oleh perumahan, bukan oleh RT RW, langsung oleh kerajaan. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Sedangkan di Indonesia ini semuanya bebas, bangun pesantren bebas, Bapak. Jadi kita diberikan kebebasan di negeri ini oleh Allah, luar biasa nikmat, ya. Kita sholat tanpa tekanan, tanpa ada rasa takut, cemas. Ini nikmat yang harus kita syukuri, jemaah rahimakumullah. Ya. Enggak ada ketika kita berangkat sholat lalu kita diancam-ancam, ditakut-takut, itu enggak ada di negeri ini, Bapak Ibu. Subhanallah. Ya. Oleh karenanya Bung Karno dalam Undang-Undang 45 beliau mengatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Itu kalimat awalnya apa? Atas berkat rahmat Allah. Jadi pendahulu kita ini sudah menanamkan tauhid, ya, kepada kita, Bapak Ibu. Menanamkan tauhid, kul huwallahu ahad, itu tertanam karena Bung Karno berkata atas berkat rahmat Allah. Ya. Maka hari ini kita masuk tanggal 16 Agustus, besok kita 17 Agustus merayakan kemerdekaan Indonesia. Hendaklah kita merayakan dengan cara bersyukur kepada Allah.
Ya, bersyukur kepada Allah, tasyakuran kemerdekaan. Jemaah rahimakumullah, yang sudah 80 tahun dirasakan oleh bangsa ini. Jemaah rahimakumullah. Ya, kemerdekaan secara zahir, walaupun kemerdekaan secara hakiki ya mungkin Indonesia ini masih belum karena masih banyak hutangnya. Kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita ini diberikan petunjuk, diberikan keamanahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sifat adil ya dalam memimpin, Bapak Ibu. Ya kan? Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.